Shalom sahabat Bahana yang saya kasihi dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam program Karena Dia di Bahana Channel kali ini. Saya terus berdoa dan berharap kepada sahabat Bahana dimanapun tetap dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, sehat, sejahtera selalu. Nah, saya bersyukur sekali dalam kesempatan kali ini hadir bersama saya seorang narasumber yang saya percaya nanti juga akan menjadi berkat bagi sahabat Bahana. Saya mengenal beliau sudah cukup lama. Beliau adalah seorang hamba Tuhan dan gembala dari salah satu gereja yang ada di Jogja. Kenapa saya hadirkan beliau ini? Karena saya melihat pelayanannya begitu disertai dan diberkati Tuhan. Jemaatnya mengalami pertumbuhan yang cukup pesat untuk ukuran di kota Jogja. Nah, saya tidak berlama-lama dalam prolog ini, langsung nanti saya akan ngobrol dengan hambanya ini. Beliau adalah Pastor Jerry Maramis yang saya sapa biasa dengan panggilan Pak Jerry. Shalom Pak Jerry. Shalom Pak Aryono. Terima kasih Pak untuk waktu dan kesediaannya hadir di ruang ini. Puji Tuhan, sama-sama Pak. Sehat ya Pak ya? Puji Tuhan, sehat. Senang bisa kali ini ngobrol dengan Pak Jerry. Dan nanti tentunya sahabat Bahana pasti akan banyak mendengar sharing dari Pak Jerry dan diberkati. Nah, baik Pak, kita mengawali. Yang pertama, seperti biasa, saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Jerry juga untuk bisa perkenalkan diri secara langsung kepada sahabat Bahana tentang latar belakang keluarga dan pribadi Pak Jerry. Silakan Pak, supaya sahabat Bahana mengenal Pak Jerry. Shalom sahabat Bahana yang saya kasihi. Saya sangat bersyukur bahwa pagi hari ini atau hari ini saya boleh bersama-sama membagikan sharing kehidupan. Perkenalkan, nama saya Jerry Maramis. Saya lahir di Surabaya. Saya punya satu istri dan satu orang putri. Tuhan karuniai, baru berusia 8 tahun. Dan saya sudah 10 tahun, Tuhan izinkan boleh main di kota Yogyakarta. Dan puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, saya boleh ada sampai hari ini. Puji Tuhan. Gitu. Jadi asli Surabaya ya Pak ya? Asli arek Surabaya, Pak. Arek Surabaya. Bonek. Nah, itu Kalau istri dari mana? Istri saya kelahiran Malang. Oh, Malang. Arema. Arema. Nah, ini Arema. Iya. Cuma kuliah di Bandung dan kembali lagi di Surabaya untuk bekerja. Baik. Pak Jerry sendiri berapa bersaudara? Saya 2 bersaudara. 2 bersaudara ya. Iya. Semua dari Surabaya. Iya, lahir di Surabaya. Adik saya sekarang di Malang. Oke, adik yang jadi ke Malang. Merintis juga sebuah pelayanan juga ya? Pelayanan juga. Wow, luar biasa. Iya. Baik Pak Jerry. Nah, apa sih yang sebenarnya menjadi impian semula atau cita-cita Pak Jerry dari awal sebelum akhirnya menerima panggilan Tuhan untuk melayani secara istilahnya full time, sepenuh waktu seperti yang sekarang ini? Apakah itu memang dari kecil ada dorongan kerinduan hati untuk kelak saya mau jadi pendeta atau bagaimana ceritanya? Nah, ini kalau dibukukan satu buku Pak. Siap, kami terbitkan. Jadi gini, saya percaya bahwa firman Tuhan berkata sejak dari kandungan ibu Tuhan sudah memberikan sebuah rancangan. Yes. Saya besar dari keluarga Kristen, tetapi Kristenan Pak. Bapak bukan pelayanan menggembalakan jemaat waktu ya Pak? Tidak. Ya. Orang tua tidak hanya Kristen dan hanya KTP. Tidak beribadah, jarang. Tetapi anak-anak waktu itu, kami waktu masih kecil, wajib ke sekolah minggu. Dorong orang tua untuk ke sekolah minggu. Ya, puji Tuhan, di komplek perumahan itu ada gereja kecil. Jadi mereka itu jemput bola gitu ya istilahnya. Iya, betul. Mereka jemput anak-anak ya, itu anak dikumpulin di naik beca Pak. Beca diantar, dijemput dan diantar. Nah, ya kami senang sih ketemu teman-teman yang satu komplek. Berjalannya waktu nggak tahu gimana ya, saya masih ingat saya sekitar usia 6-7 tahun itu di tempat tidur karena dipannya itu Pak. Nah, betul. Saya itu kayak seperti baca Alkitab, seperti khotbah gitu. Padahal enggak ada ini baru baru terbersit pikiran seperti itu. Seperti khotbah gitu aja ya udah seperti orang gitu. Mungkin Tuhan sudah kasih tanda ya. Tapi berjalannya waktu SD, SMP, SMA berubah.
sampai remaja itu ada perubahan. Ada perubahan, saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Oh, berarti dorongan itu justru di masa-masa SD awal itu ya? Iya. Ada semacam kayak ya visi atau apa, vision yang Tuhan berikan? Ya saya juga tidak ngerti gitu. Jadi Iya. kayak ya seperti ada jemaat gitu, saya tapi saya tidak tahu gitu. Terus sampai SMP SMA malah hilang. Iya hilang karena pergaulan dan sebagainya. Iya. Dan lulus kuliah saya ingin jadi pengusaha aja, tidak mau jadi hamba Tuhan. Sedangkan hampir 50% kehidupan saya itu pelayanan, Pak. Kuliah di mana dulu, Pak? Saya kuliah di Universitas 17 Agustus 45 Surabaya. Surabaya. Ya. Tapi S1-nya. meskipun aku sebagai mahasiswa pun aktif pelayanan ya? Aktif di luar kampus. Di luar kampus. Di luar kampus. Saya pelayanan. Cuma saya lulus kuliah saya tidak ingin jadi hamba Tuhan. Saya ingin kerja aja lah. Ya, tetapi itu seperti Dari Yunus. apa? Dari fakultas apa dulu? Teknik industri. Oh, teknik. Ya, teknik Wah. industri, iya. Iya, iya. Wah, ini menarik. Lalu gimana nih? Kok kemudian bisa terjun dalam pelayanan yang sepenuh waktu? Itu pasti ada proses-proses yang Pak Jerry jalani dan alami waktu itu. Iya, Ya, sekali meskipun lagi. dari kecil Tuhan sudah berikan wah ini semacam clue. Besok kamu jadi pendeta loh, ini pengkhotbah loh ini. Iya. Sebenarnya Tuhan sudah kasih clue-clue, cuma saya itu bahasa Surabayanya mokong gitu Dablek. ya. Dablek. Mokong. Ya, Iya, saya dari kecil saya itu belajar musik, gitar itu belajar sendiri, Pak. Oke. Dipakai buat pelayanan. Iya. Nah, tambah kemudian belajar main bass dan sebagainya. Terus Jadi Tuhan bawa. all round ya? Iya, jadi Tuhan Musik bawa. semua ya? Jadi pemimpin pujian juga. Ya. Cuma saya ya udah pelayanan aja. Cuma tidak memberikan full Betul, kehidupan betul. karena misinya beda udah. Beda, mau kerja berkarya. Iya, tapi Tuhan baik. Sempat bekerja waktu itu? Bekerja saya 9 tahun bekerja, Pak. Bekerja di bidang apa, Pak? Di bidang apa namanya trading besi baja. Trading. Salah satu terbesar di Surabaya? Jawa. Tapi di Surabaya juga? Ya di Surabaya waktu itu. Dia distributor. 9 tahun. 9 tahun, Pak. 9 tahun saya bekerja. Oke. Tuhan baik menunggu. Ya kalau saya Menunggu anaknya flashback hambanya. itu ya, saya dikasih warning dengan kami punya pembimbing rohani pada waktu itu. Saya bilang, Tante, saya mau kerja. Kaget Tante ini. Dia seorang pendoa juga. Panggilanmu bukan di situ. Oh, jadi Tante Gitu. itu punya ketajaman rohani. Iya. Sudah tahu bahwa Pak Jerry ini harusnya menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Iya, karena saya dari SMA sampai saya selesai kuliah, saya pelayanan bersama dengan hamba Tuhan itu. Jadi dia tahu karakter saya. Cuma saya, enggak, saya mau kerja aja, Tante. Oke. Sekarang masih Tante itu? Tantenya sudah dipanggil Tuhan, ya. Iya. Nah, kemudian saya kerja 9 tahun, betul. 9 tahun tuh harusnya saya sudah ada sesuatu, ya, mendapatkannya. Dia bilang. Tapi di situ saya merasa nol. Nol, dan setelah saya ya sedikit Tuhan paksa untuk keluar dengan berbagai problem yang ada. Harusnya kalau orang resign dari perusahaan, ya udah resign. Saya dikasih pesangon, Pak. Oh. Itu lucu. Dikasih Jadi pesangon. mengundurkan diri di sana. Sangoni. Waktu itu ya. Nah itu kemudian Tanpa diharapkan sebelumnya atau memang enggak ada pengharapan, enggak ada. Wow. Pokoknya saya udah bisa, saya terima kasih bisa kerja di tempat itu. Saya mohon izin kalau saya ada kesalahan pelanggaran, saya mau resign. Iya. Singkat cerita diberikan kesempatan untuk resign. Nah setelah itu Tuhan itu menunjukkan satu miracle buat saya. Oke. Apa itu, Pak? 9 tahun saya bekerja itu dapat pinjaman dari pekerjaan motor untuk saya kerja. Saya tidak punya motor. Ya. Keluar dari pekerjaan itu saya bisa punya motor, Pak. Ya, motor itu kaki saya. Karena pelayanan kemana-mana kan harus naik motor. Betul, Surabaya kan betul, jauh. betul, ya. Itu Tuhan kasih mujizat. Jadi selama bekerja malah belum punya motor, setelah Keluar. resign, keluar malah dapat motor. Iya, dapat dengan cara yang Ajaib. ajaib. Saya keluar itu, saya kan juga dulu itu ngelesin gitar gitu ya. Kita. Dengan anak teman saya. Nah, Melayani anak-anak muda atau apa? Apa segala usia? dari sekolah minggu, orang muda, orang dewasa, manula juga, lansia juga, iya. Jadi memang sudah Tuhan tunjukkan memang Pak Jerry ini melayani seluruh kalangan usia umat Tuhan. Nah, lalu ceritanya tadi gimana Pak Jerry untuk apa yang menjadi dasar atau motivasi untuk kemudian mengambil keputusan
ya memang waktunya saya harus melayani Tuhan sepenuh waktu seperti itu. Kan nggak mudah ini, biasanya kan orang ada tarik menarik, di satu sisi punya kerinduan, tapi mungkin di sana ada pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak orang itu mudah memutuskan. Tapi kok Pak Jerry bisa seperti itu? Yang jelas itu panggilan. Panggilan. Tuhan memanggil secara pribadi ya, itu keras ya, bukan audible, tapi dia panggil dari hati nurani itu hati, ya. Dengan tanda-tanda itu. Betul, kalau saya boleh lihat, saya seperti Yunus, Pak. Ya. Iya, seperti Yunus gitu ya. Ya, belum. Harusnya ke sana, untungnya enggak masuk ikan, Pak. Tapi ya masuk problem yang big secara nalar manusia sulit diselesaikan. Itu belum menikah ya, Pak? Belum menikah. Iya, belum menikah pada waktu itu. Iya. Baik, Pak Jerry. Nah, kalau saya lihat sekarang kan Pak Jerry itu kan pelayan penggembalaan ya. Nah, kapan sebenarnya pertama kali mulai Tuhan percayakan sebuah pelayanan penggembalaan jemaat? Ini mungkin masih di Surabaya atau bagaimana? Pertama kali saya dipercayakan menggembalakan adalah di kota Jogja, Pak. Oh, justru Jogja yang First pertama. time. Jadi di Surabaya belum? Tidak, saya tidak pernah menggembalakan di Surabaya. Jadi ini satu hal ini gimana tantangan. nih? Kan tadi kan tiba-tiba kok justru dipercayai, diutus Tuhan menggembalakan kok malah di Jogja. Iya. Saya pikir tadinya di Surabaya sudah mungkin ada pelayan-pelayan penggembalaan sebelumnya. Tidak. Belum ya? Saya di Surabaya justru saya banyak melayani di praise and worship. Oh iya. Praise and worship di kantor-kantor, di persekutuan-persekutuan doa, di gereja-gereja. Sampai satu waktu saya menetapkan hati, saya harus memiliki gereja lokal. Supaya saya bisa bertumbuh. Betul. Dan Tuhan tetapkan sebuah gereja saya di sana untuk beribadah. Di Surabaya itu ya? Meskipun saya tidak melayani, saya beribadah di sana. Di situ kami dibimbing ya, ada pertumbuhan-pertumbuhan, tentunya ada tantangan-tantangan juga. Sehingga ada dua hal yang saya hadapi sebelum saya menggembalakan. Yang pertama, saya baru menikah, Pak. Menikah tahun berapa, Pak? 2010. 2010, Ya, 12 tahun yang lalu ya? Ya. Dan itu belum penggembalakan ya? Belum. Nah, syarat menjadi gembala harus menikah, Pak. Syarat utama. Syarat utama. Nah, jadi gembala senior juga bingung, ini gimana menjadikan gembala kok belum nikah, gimana juga. Jadi sudah segera saya. Tapi saya nggak pingin jadi gembala. Jadi saya tenang-tenang aja. Oh, dari awalnya Pak nggak pengen sebagai gembala? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Iya, jadi menarik ini ya. Justru di Jogja ini langsung menjadi tempat penggembalaan Pak Jerry pertama kali sampai sekarang Pertama ya? kali ya, Tuhan berikan kekuatan sampai hari ini. Dan sudah berjalan selama 10 tahun. 10 tahun. Iya, 10 tahun. tahun. Ya. Saya masuk sini tahun 2012. Iya, tepat 10 tahun. Jadi 2010 saya nikah. Harusnya langsung disuruh berangkat, Pak. Saya minta waktu untuk saya bergumul. Karena bersama dengan istri, kita harus sehati. Akhirnya kami bergumul setahun. Tuhan baik. Kami minta tanda, Tuhan berikan tanda. Ya, karena imannya masih belum. Ya karena ini menurut saya menggembalakan seperti orang menikah, Pak. Betul. Seumur hidup. Seumur hidup. Sampai maut yang memisahkan. Yes. Ya kan? Tapi kan masalahnya banyak juga orang yang akhirnya kan tadinya melayani Tuhan sebagai gembala, tapi ya di tengah perjalanan kan akhirnya mungkin karena sesuatu masalah dan lainnya hands up gitu. Iya, Pak. Tapi Pak Jerry punya prinsip seperti orang menikah. Iya. Seumur hidup. Panggilan itu yang itu. pentingnya. Waktu itu saya menanggapi panggilan itu, keluarga juga sepakat, kami bergumul. Ya, Tuhan kasih tanda dari pembicaraan, dari hamba-hamba Tuhan, dari dalam kota, luar pulau, luar negeri. Satu, go, harus pergi. Sedangkan kami di kota Jogja, tidak ada saudara. Saudara seiman banyak, gitu ya. Saudara, ada dalam hubungan pertanian darah ya? Iya. Wow. Nah, Pak, hal yang dirasa paling boleh kata paling berkesan, paling membekas di hati sampai saat ini, khususnya terkait dengan saat pertama kali masuk dalam penggembalaan jemaat tuh, bagi Pak Jerry apa nih? Ada apa kesan yang paling dominan saat pertama kali sebagai gembala nih, sebagai pastor, apalagi justru langsung di Jogja penempatannya yang Tuhan percayakan. Yang paling utama saya lihat ada satu perubahan dari jemaat. Perubahan positif ya. Perubahan positif, oke. Mereka dulu nothing gitu ya. Tapi berjalannya mereka bertumbuh iman, mereka mengalami satu perubahan dalam kehidupan, dalam banyak hal dalam kehidupan mereka. Itu
membuat kami sebagai hamba Betul. Tuhan senang. Itu yang utama. Utama Itu aja. Jadi Terus betul-betul, pertobatan jiwa, Pak. Lalu melihat pertumbuhan jemaat secara rohani maupun hal-hal yang lain, di situ yang menjadi kebahagiaan Pak Jerry sebagai seorang gembala. Iya. Gitu. Ada perubahan yang positif. Benar. Dan pertobatan jiwa-jiwa baru. Itu yang terutama. Jadi kami melihat itu, jadi ada yang bertobat gitu, ada yang bukan orang percaya. Wah, itu satu satu booster buat saya untuk semakin lihat mereka banyak mengalami perubahan bersama dengan Tuhan. Itu membuat hati kami wah. Kalau boleh tahu Pak, ketika Pak Jerry masuk Jogja pertama kali di penggembalaan di gereja ini, itu kondisi jemaat bagaimana waktu pertama kali Pak Jerry datang? Tentang, maaf ya boleh dikatakan kuantitasnya, jumlahnya, atau seperti apa kondisinya waktu itu? Kondisi pada waktu itu, ya saya mendapat info, ini kan dari jemaat. Ya. Jemaat, waktu kami awal kesini, kami kunjungan ke jemaat. Ya. Intinya ya kondisi pada waktu itu udah stuck ya. Stuck, mengalami satu stuck, bahkan cenderung menurun. Ya, menurun. Karena nggak ada gembala yang permanen ya. Tidak ada gembala pada waktu itu. Jadi kan saya diminta untuk datang ke kota ini. Tapi ibadah mingguannya tetap jalan? Berjalan, autopilot gitu ya, berjalan gitu aja. Dan kalau nggak salah waktu itu di tempat, masih di tempat bukan yang permanen ya? Kita masih sewa di salah satu rumah sakit di Jogja. Sewa kontrak Pak, kontrak 5 tahun. Dan itu sudah, saya masuk udah mau habis kontraknya. Jadi harus pindah kemana, enggak tahu. Kami bergumul, kami berdoa. Tapi sekali lagi ya, kalau Tuhan yang utus itu, Tuhan yang Dia menyediakan. Di detik-detik terakhir Pak itu. Jadi Pak Jerry waktu masuk itu ibadah gereja tersebut di rumah sakit ya? Di rumah sakit, di salah satu ruang. Ya, dia ada ruangan. Berjalan berapa lama ketika Pak Jerry masih di situ? Saya hanya beberapa bulan di situ. Karena udah 5 tahun udah mau habis. Saya masuknya bulan Februari 2012 salah ya. 2012. Dan itu Oktober udah habis. Jadi kami usung-usung. 6 bulan. Iya. Dari situ pindah kemana ya? Kami pindah di salah satu gedung di jalan utama di Jogja ya. Kalau orang Jogja tahu Gedung Mitra. Gedung Mitra itu cukup besar. Bioskop. Dulu Rahayu dulu nama lamanya waktu saya masih kecil, sebelum jadi hanya Mitra. Gitu ya Pak. Iya. Di gedung lama kapasitas mungkin bisa 100 ya. Gedung yang baru berapa Pak? Bisa 500. Lebih besar ya. Nah itu satu tantangan lagi. Ini kok dikasih yang lebih besar lagi aduh. Jadi waktu masih di gereja yang di rumah sakit itu jemaat 100-an lebih kurang. Iya kurang lebih lah. Lalu setelah pindah ke gedung Mitra tadi dikasih tempat yang kapasitasnya 5 kali besar. Ini kita harus gimana gitu. Sedangkan pada waktu kondisi kan lagi mau grow ya, membangun sebuah fondasi kan tidak mudah. Betul sekali, betul. Itu yang menjadi bergumul. Tapi kami bersama dengan tim semua kita bersehati, bersepakat. Ya puji Tuhan, Tuhan pimpin kami boleh melewati 7 tahun di gedung itu. Jadi beribadah dengan tempat di gedung Mitra itu 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun. Sampai 2019. Terakhir waktu di Mitra jemaat sudah berapa tuh Pak? Kurang lebih ya bisa kurang lebih ya 150 lah ya. 150. Itu berarti pas masa pandemi ya? Pandemi. Selesai di gedung Mitra. Ya. Kita belum tahu ada pandemi. Ya, sebelum belum tahu. Belum tahu. 2019 ya. Maret baru 2020. Pandemi meletus. Iya. Ya, itu belum tahu, Pak. Jadi ya kalau kita tahu semua kita tambah khawatir. Tapi Tuhan tuh baik, kita tidak maha tahu. Jadi Mitra itu terakhir 2020 bulan Maret. Pas awal pandemi masuk. Sahabat Bahala, ini luar biasa kesaksian dari hambanya Pastor Jerry Barabis. Jadi setahu saya atau yang saya amati, gedung Mitra ini dipakai oleh gereja yang beliau gembalakan dan berakhir di bulan Maret 2020, tepat awal pandemi mulai masuk
di Indonesia. Kita tahu memang COVID mulai ada itu kan Desember ya, 2019 Desember, ya, Desember. di Wuhan. Wuhan, Tapi betul. Indonesia terdampaknya ya mulai Maret itu mulai banyak close, gereja-gereja harus close. Iya. Iya. Lalu jadi waktu awal pandemi di mana gereja kemudian harus beribadah di rumah juga selain bekerja dan belajar di rumah, gereja harus beribadah di rumah. Itu kondisi jemaat harus di rumah ya, Pak? Iya, di rumah dan kita melayani ya yang banyak yang mereka terpapar gitu. Jadi kita lebih banyak ya melayani online ya. Kita baru mulai dari Zoom, mulai dari itu banyak pelayanan kita holistik. Kita lebih baik turun ke bawah Di pelayanannya. samping daring online tapi juga Iya. langsung Lebih banyak turun ke bawahnya kita. Nah, ini yang menarik dalam perkembangan selanjutnya kan Pak Jerry. Kemudian yang saya tahu kok bisa mendapatkan sebuah lokasi permanen ini. Boleh dikatakan seperti itu. Dan juga bisa mendapatkan tempat ibadah yang saya amati, saya lihat sangat kondusif keadaannya sekarang ini. Ini bagaimana nih kisah atau prosesnya sehingga bisa terjadi semuanya ini? Itu Tuhan menyediakan tempat yang sekarang ini saya lihat, wah, saya pernah berapa kali juga sempat mampir ke gereja yang sekarang, saya kagum Pak, terus terang. Dengan bangunan rumah ibadah, kantor yang begitu lengkap dan kondusif. Ini kan ada kisah yang menarik di balik semua ini. Ya, itu satu buku lagi itu Pak. Pak Jerry bisa silakan. Itu bisa satu buku lagi. Ya, nanti dibukukan, tapi ini mungkin bisa pengantarnya dulu. Iya. Ya, semua itu karena Tuhan. Semua terjadi karena Tuhan. Karena Dia. Karena Dia. Amin. Ya. Tidak serta-merta semua proses. Kalau mau saya ceritakan sangat panjang Pak prosesnya. Tetapi saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Karena saya melihat ini rumahnya Tuhan. Ya. Tuhan yang menjadi kepala atas gereja, atas rumahnya. Kami hanya sebagai hamba-hambanya yang dipercayakan. Yang bisa kami lakukan, yang kami lakukan. Yang tidak bisa Tuhan yang bekerja. Amin. Jadi itu menjadi prinsip. Puji Tuhan saya punya rekan-rekan pelayanan yang mensupport, mendukung, ya. Karena saya melihat sekali lagi ini rumah Tuhan, Pak. Betul. Rumah Tuhan. Ya, Jadi kita hanya sebagai pengelola. Ya, pengelola. Jadi kalau ya ini miliknya Tuhan, Ya. suka-sukanya Tuhan. Sebagai penilik saja bukan pemilik. Ya, jadi kalau melihat ini semua bukan karena saya, bukan karena seseorang siapapun, tapi ini tangan Tuhan, berkat Tuhan. Amin. Ya, tentunya ada proses, Pak. Betul. Membuat sebuah gereja, membangun gereja yang permanen, ada proses. Kita harus ke masyarakat, akar rumput, lalu urus perizinannya banyak semua ya, nggak mudah. Dan kan? itu dikerjakan pada waktu pandemi. Betul sekali. Tadi makanya saya katakan justru di tengah pandemi. Miracle. Wow. Dan izin keluar pada waktu pandemi. Ya. Itu yang tidak bisa kami bayangkan bagaimana secara nalar, ya, logika orang-orang yang mungkin membuat pikiran manusia, ini sulit, mungkin, nggak mungkin. Tapi justru Tuhan yang menjamah hati mereka, raja-raja Tuhan jamah, hatinya terbuka untuk mendukung, karena ini rumah Tuhan. Nah, Pak Jerry, ini mungkin sedikit saya mau tanya ini, bisa dibagikan ke sahabat Bahana. Itu, maaf ya, perkiraan tempat ibadah yang sekarang ini waktu mulai diresmikan, itu sampai jadi, itu berapa sih? Apanya, Pak? Iya, biaya yang dikeluarkan, termasuk dengan sarana prasarana ibadah yang ada sekarang. Apakah harus, Pak? Enggak apa-apa. Jadi bahwa kita akan melihat bahwa ternyata bagi Tuhan yang sudah memanggil hambanya, itu tidak ada hal yang mustahil. Dari tempat yang nanti pindah-pindah, sewa. Justru di tengah pandemi Tuhan sediakan tempat yang luar biasa. 12 tahun. Untuk kemuliaan Tuhan. 12 tahun kami kontrak. Tahun ke-13, menurut angka manusia, angka sial. Ya. Tuhan berikan angka mujizat di situ. Jadi, kalau saya mau ceritakan nominalnya sombong katanya, Pak. Bukan untuk kesombongan, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ini karena Tuhan ya. Karena Tuhan ini juga uangnya Tuhan, bukan uangnya manusia. Ya, Tuhan. Dan bersyukur Pak Jerry dipercayakan Tuhan untuk mengelola dan menggembalakan jemaat di tempat yang seperti sekarang ini. Saya lihat tempatnya juga sangat strategis.
di tepian jalan Laksda Adi Sucipto, ya, di kompleks yang sangat wah nyaman menurut saya. Wah, luar biasa ya. Tapi di balik itu tentu banyak pergumulan-pergumulan yang dialami ya Pak Jerry ya. Pasti. Tentu ada banyak suka duka, tadi Pak Jerry bilang ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Mungkin bisa di-sharingkan juga 1-2 tantangan atau suka duka yang dialami selama proses ini dijalani. Silakan Pak. Yang pertama tantangan kami perizinan. Perizinan. Karena ya puji Tuhan kami dari masyarakat semua, nah sampai kepada. Kalau masyarakat welcome ya? Ya welcome. Dari puji Tuhan welcome. Kami ada 5 RT di situ Pak. Ya. Jadi kami harus berdekatan dengan 5 RT. Betul. 1 RW ya. Ya. Kemudian itu tantangan utamanya. Tapi puji Tuhan, sekali lagi Tuhan menjamah hati orang-orang yang notabene bukan orang percaya, memberikan kami solusi untuk kami boleh memberikan kami juga jalan, step, gimana kami harus menempuh dan sebagainya. Itu menurut saya miracle. Orang-orang yang tidak pernah kami bayangkan bisa berjumpa dan kalau lihat namanya mengerikan gitu ya, tapi justru orang-orang itu namanya yang mensupport. Wow. Go. Kami. Jadi yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dalam hati tidak pernah teringinkan, Tuhan sediakan buat Pak Jerry dan seluruh tim pelayanan di gereja ini. Tuhan yang tolong semuanya. Jadi kalau gereja ini boleh berdiri, ya itu karena Tuhan, bukan karena tangan siapapun. Ya kami hanya jongosnya, disuruh ya udah kerjain. Kalau nggak bisa Tuhan, nggak bisa. Tuhan yang take over. Untuk mendirikan apalagi bangunan rumah ibadah, gereja, dalam hal gereja nggak gampang. Tidak mudah. Terus bahkan banyak gereja-gereja hanya beribadah di tempat-tempat yang lebih umum ya, kayak di hotel, di ruang pertemuan. Tapi justru Pak Jerry dibukakan jalan sebegitu luar biasanya, Tuhan yang atur, Tuhan yang selesaikan semuanya, dan perizinan pun beres sampai gereja ini. Jadi, wow, luar biasa. Kalau sekarang Pak Jerry melihat tadi tantangan, tapi sekarang peluang-peluang apa nih yang Pak Jerry lihat untuk bisa dikerjakan lewat pelayanan sekarang ini? Kami melihat tetap tentang generasi muda. Generasi muda. Jogja ini kota pelajar. Betul. Ya, setiap tahun ada pelajar yang datang. Pasti. Saya melihat di situ jiwa-jiwa muda ini. Ya memang basic kami family, ya. Tapi kami sekarang mengembangkan untuk menjangkau orang-orang muda. Generasi itu yang menjadi pergumulan, tidak mudah. Menjangkau orang muda tidak mudah. Betul sekali. Tetapi ya saya percaya kalau pelayan-pelayan Tuhan, tim penggembalaan kita sehati sepakat, tidak ada sesuatu yang sulit. Itu yang menjadi. Tapi kami tetap konsen kepada family. Iya betul. Karena gereja ini kan pakai nama untuk betul-betul keluarga. Iya keluarga. Tapi Tuhan taruh beban di hati Pak Jerry untuk juga melayani generasi anak-anak muda. Karena Jogja memang setiap tahun, apalagi sekarang setelah masa-masa pendidikan baik di tingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi sudah boleh dikatakan berjalan normal. Ini akan ada banyak mahasiswa, pelajar dari berbagai kota daerah di Indonesia. Mereka studi di Jogja dan ini kesempatan bagi Pak Jerry dan tim pelayanan di gereja untuk menjangkau mereka. Benar Pak. Wow, luar biasa. Ini. Tolong bantu doa Pak, ini sama-sama. Pasti Pak, pasti. Jadi itu yang Pak Jerry lihat peluangnya. Peluangnya. Kalau boleh tahu Pak, sekarang ini komposisi antara jemaat yang dewasa dan sudah berkeluarga dan anak muda berapa nih? Nah, kalau saya boleh lihat yang sudah umum ya, jemaat umum, ya mungkin ya hampir 50-50 Pak. 50-50 ya. Dewasa 50 yang anak-anak. Karena kami yang melayani semua orang muda. Wah itu ideal, 50-50. Harusnya kan 30 udah good lah ya. Betul. Ini kita udah lebih daripada 30 lah. Iya. Karena kita generasi. Dan sekarang banyak melayanan anak-anak mudanya ya? Iya, anak-anak muda yang melayani semua. Iya. Mungkin karena gembalanya masih muda Pak. Itu yang saya kenal Pak Jerry. Kalau selama lebih kurang ya berapa tadi 10 tahun lebih penggembalaan ini suka duka apa yang dirasakan sebagai seorang gembala yang masih muda? Ya, gembala itu kan
orang pikir udah usianya ya Pak, paling tidak sudah ya matang, lalu berwibawa. Tapi Pak Jerry kan stylenya kan memang ya sangat apa milenialis. Ya. Suka dukanya apa Pak Jerry? Sukanya itu kalau Banyak sukanya pasti ya. karena satu sentuhan suka daripada Tuhan itu menghancurkan duka. Amin. Itu yang jadi kadang-kala ya kita dalam seorang hamba Tuhan tantangannya banyak, Pak. Banyak, betul. Dari dalam, dari luar, banyak hal kami hadapi. Tapi di situ saya mengajak seluruh tim pengembalaan untuk membangun doa. Kami ada doa itu. Ini kuncinya ya, saya lihat salah satu kuncinya, fondasinya. Ya itu salah satu hal utama yang Tuhan taruh pada waktu saya dikirim ke Jogja. Tuhan taruh bangun doa. Bangun doa. Memang berat, Pak. Berat, kita harus bangun pagi baru. Jadi kehidupan. Pagi ya. Iya, kita di gereja ada setengah lima sampai setengah 6, Senin sampai Jumat. Tapi sebelumnya kami ada doa malam dan sebagainya, membangun satu hubungan doa, ya kan? Kan perlu proses, Pak. Betul sekali. Ya, proses kan tidak bisa kita tiba-tiba doa 1 jam. Kan perlu waktu 5 menit, 10 menit. Tapi gimana kita bisa bisa memberikan influence supaya doa ini kamu perlu doa. Soalnya kamu hamba Tuhan. Sudah menjadi istilahnya Kayak hidup. kebutuhan, Ya. gaya hidup. Bukan lagi sebagai sebuah paksaan atau kewajiban. No. Iya. Itu membangun itu memang tidak mudah. Sudah mengalir ya sayang kepada seluruh Ya, puji Tuhan. Yang meresponi ya kan. Ya. Domba itu macam-macam, Pak. Ada domba yang sana ke sana. Tapi tidak apa-apa. Kita harus sabar. Simpulkan justru sebagai gembala sekarang boleh dikatakan 100% sukacita, Pak ya. Tantangan ada tapi itu kan terhapus oleh adanya. Ya karena Tuhan masih menyertai saya, itu yang menjadi kekuatan. Kalau tanpa Tuhan bisa. Karena ya itu seperti saya katakan di awal, seperti family, Pak. Seperti keluarga, ya udah seumur hidup. Bersama-sama ya, jadi suka duka ya sudah. Tantangan apapun pergumulan bersama-sama dengan keluarga ini. Baik Pak Jerry, terima kasih nih untuk waktu sharingnya, dan saya percaya sharing Pak Jerry akan menjadi inspirasi dan menguatkan sahabat Bahana. Nah, tapi sebelum kita akhiri Pak Jerry percakapan kali ini, mungkin ada beberapa poin lagi yang ingin saya tanyakan. Kalau sekarang ini apa yang sedang Pak Jerry pikirkan, kumpulkan, persiapkan hari-hari ini atau sekarang ini untuk nantinya, ya ini kan kita masuk di sudah penghujung tahun 2022. Next year, tahun 2023, apa yang akan Pak Jerry lakukan? Pastinya sudah berdoa ya, kita pasti sudah berikan arah ini untuk tahun 2023. Harus siap rohani. Siap rohani. Kenapa Pak? Itu jadi yang utama. Karena tahun depan akan hadapi tantangan yang sangat besar, tetapi ada berkat yang sangat besar. Yes. Nah, perlu siapan rohani. Siapan rohani. Kalau tidak siap, kita tidak bisa terima berkat yang besar. Caranya mungkin Pak, supaya sahabat Bahana nggak bisa mendapat impartasi dari Pak Jerry ini, untuk bisa mempersiapkan rohani itu langkah-langkahnya seperti apa? First, yang pertama kita harus memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus. Okay. Karakter Kristus. Nah, dari karakter Kristus itu akan terbentuk. Betul. Terbentuk otot-otot rohani kita, supaya pada waktu tantangan itu datang, rohani kita siap. Ya, betul sekali. Mental rohani kita siap. Jadi karakter yang utama ya. First, tidak bisa lain. Karakter Kristus. Kita lihat hari-hari ini, kita tidak bisa bersembunyi di balik pelayanan, di balik topeng. Hari ini akan terjadi ngeri, Pak, kalau melihat hari-hari ini belakangan berita-berita di TV maupun sedih ya. Justru seperti notabene orang-orang yang tadinya tersangkut. Itu jadi buat kita jadi warning juga. Makanya kita perlu karakter Kristus. Oke, itu yang pertama. Tidak bisa. Karakter Kristus, dan yang kedua doa. Kembali ke situ. Tidak bisa lagi, Pak. Ini pelayanan rohani, spiritual. Kalau tidak ada doanya, terus kita ngapain? Gitu. Karena tantangan tanda petik atau istilah peperangan yang kita hadapi juga peperangan secara rohani. Betul. Jadi harus dilawan atau dihadapi dengan
senjata-senjata rohani lewat doa, Betul. pergumulan, Sama kan hari-hari ini doa, banyak, peperangan. betul, banyak virus-virus kan, Pak. Betul Kalau sekali. kita tidak punya imun tubuh yang kuat, Betul. sakit. Tahun depan banyak virus-virus rohani. Kalau tidak kuat kita bisa sakit. Betul. Gitu Bahkan sahabat, kalau nggak sembuh mati. mati rohani. Mati rohani tadi. Jadi dua hal itu Pak, menyiapkan rohani, Dua hal, dan bangun karakter Kristus, bentuk dan bangun karakter Kristus. Yang kedua doa. iya, prayer. Wow. Kalau secara pribadi Pak Jerry sendiri punya nilai-nilai apa yang dipegang dan dihidupi sampai saat ini, baik untuk pribadi, dalam keluarga, pelayanan, dan yang lain-lain. Nilai-nilai apa ya Pak Jerry? Yang pertama, percaya. Faith, Belajar belief. percaya Percaya. sama Tuhan. Itu tidak mudah. Istilah Jawanya gandul gusti. Gandol Gusti, setuju. Itu ya. Itu percaya. Orang kalau sudah hilang percayanya, sia-sia. Percaya sama Tuhan ya, maksudnya percaya sama Ya, ya, Tuhan. ya. Bukan percaya diri sendiri. No, percaya sama Tuhan. Ya, ya, ya. Ya. Itu nilai-nilai yang saya masih pegang. Meskipun sesuatu yang gelap, yang sulit, tapi belajar mempercayai Tuhan, di situ kita belajar untuk menjadikan Tuhan menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Betul. Itu sebabnya bagi saya sekarang jadi sangat masuk akal ketika Pak Jerry mengalami miracle-miracle yang luar biasa dalam pelayanan, karena yang dimiliki adalah percaya itu. Sehingga tidak ada hal mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya kan begitu. Betul. Ya, percaya itu linknya kembali lagi ke doa, Pak. Iya. Kita tidak bisa, Betul. kita tidak pernah doa, harus kita mau percaya gimana. Yes. Kita tidak punya hubungan. Dan saya lihat Pak Jerry sedang doa dan praise and worship ya. Ya Tuhan Pujian penyembahan. pimpinlah. Kita akan masih belajar, Pak, bertumbuh. Ya. Yang kedua, percaya yang pertama. Yang kedua, hidup benar. Tidak bisa ditawar, hidup benar. Baca firman setiap hari. Yes. Itulah kekuatan dalam setiap orang percaya. Untuk kita boleh tetap berjalan dalam kebenaran. Di tengah-tengah dunia yang bengkok, yang sesat ini. Wow, luar biasa sahabat Bahana, nilai yang Pak Jerry pegang dan hidupi sampai hari ini, baik di tengah keluarganya, dalam kehidupan pribadi maupun pelayanan sekarang. Dua hal yang beliau pegang dan miliki, yaitu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, pada firman, dan yang kedua tadi Hidup benar. hidup dalam kebenaran, dan itu akan menyelesaikan semua persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, menguatkan, menyelesaikan. Yes. Dan bahkan Tuhan berikan, sediakan yang di luar yang kita bisa pikirkan dan Kita doakan. hanya sebagai pengelola, Pak. Mantap. Pengelola. Baik Pak Jerry, yang terakhir sekali, mungkin silakan Pak Jerry bisa memberikan closing statement dalam kesempatan perjumpaan ini. Silakan sampaikan kepada sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun, khususnya nih di dalam menghadapi tantangan di tengah sikon dunia ke depan yang orang bilang sulit. Iya. Bahkan orang sudah berkata 2023 itu semuanya gelap. Iya. Tahun gelap. Iya, tahun gelap. Makin sulit keadaan, baik Iya. perekonomian maupun tantangan-tantangan hidup yang macam-macam. Mungkin Pak Jerry ini bisa sampaikan kepada sahabat Bahana untuk menjadi penguatan dan pesan firman yang hidup. Silakan Pak. Ya, sahabat Bahana yang saya kasihi, dunia boleh berkata tahun 2023 tahun yang gelap, tapi kita punya firman, terang. Amin. Itu yang akan menerangi setiap langkah kehidupan kita. Yes. Jadi poin yang terakhir itu tentang hidup dalam kebenaran. Waktu saya hidup dalam kebenaran, firman Tuhan sebagai pelita menuntun setiap langkah demi langkah. Saya percaya masuk tahun 2023 kita tidak boleh lepas dari firman Tuhan. Satu ayat yang menjadi kekuatan dalam kehidupan saya, ya, dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, lakukan, ya, baik dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga, perbuatlah dengan segenap hati, totalitas. Amin. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu yang saya pegang. Jadi saudara, kerjakan segala sesuatu, jangan lihat yang gelapnya. Hidup dalam kebenaran. Maka apa yang engkau kerjakan dengan tanganmu seperti untuk Tuhan, Tuhan akan buat berhasil dalam nama Yesus. Amin. Wow.
Terima kasih. Sama-sama Pak Aryono. Berkati semua. Tuhan memberkati. Amin. Untuk sharing yang sudah dibagikan kepada sahabat Bahana dan pemirsa. Salam untuk istri, ibu, dan putri terkasih. Terima kasih. Maju terus dalam pelayanan, dalam pengembalaan, dan Tuhan akan selalu menyertai dan memakai Pak Seri menjadi berkat yang lebih besar lagi. Amin. Khususnya bagi generasi yang ada di wilayah Jogja ini yang memang banyak yang harus dijangkau. Amin. Makasih Pak Seri. Sama-sama Pak Aryono. Tuhan berkati. Salam penutup. Ya, Tuhan berkati sahabat Bahana yang Tuhan Yesus kasihi. Tetap semangat, tetap percaya, tetap hidup benar. Tuhan menyertai. Amin. Nah, sahabat Bahana, demikian obrolan ringan saya bersama hambanya Pastor Jerry Maramis. Dan saya sangat percaya apa yang beliau sharingkan kali ini itu akan menguatkan, akan memberikan inspirasi, tapi juga sekaligus akan menuntun jalan kita, khususnya di dalam menghadapi tahun baru 2023 akan datang. Pegang seperti apa yang Pak Jerry yakini, bahwa menghadapi situasi sulit, sesulit apapun, tetaplah yang pertama, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada firman-Nya. Dan yang kedua, terus hiduplah dalam kebenaran, karena itu yang menuntun kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang selanjutnya. Tetap semangat, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di program yang akan datang. Shalom.